Salam saudara-saudara, kita jumpa dalam persiapan bahan khotbah hari Minggu, Markus 14 ayat 32 sampai 42. Dan untuk itu sebelum kita lihat bagian firman Tuhan ini, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tuntun kami, beritakan bagi kami kebenaran-Mu di dalam seluruh hati, pikiran, perasaan, dan jiwa kami, agar firman-Mu mampu kami dalami, mengerti, dan menuntun kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Jadi saudara-saudara, kita mencoba untuk melihat bagian teks firman Tuhan, Markus pasal 14 ayat 32 sampai dengan 42. Saya membaca untuk kita. Di Taman Getsemani, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tertidur, dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah, cukuplah. Saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian sabda Tuhan, saudara. Kesukaan menghampiri kita yang percaya bahwa perkataan firman Tuhan adalah kebenaran. Dalam persiapan khotbah minggu kita, tema yang diberikan bagi kita adalah spiritualitas doa, bukan apa yang ku kehendaki, melainkan kehendakmu yang jadi. Nah, bagaimana kita bisa memahami teks ini, saudara? Di bagian pembukaan, kita tidak bisa melepaskan teks ini dari kisah sebelumnya, di mana di Markus pasal 14 dikisahkan tentang Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya, kemudian ada penetapan perjamuan malam, kemudian ada semacam peringatan Yesus kepada Petrus bahwa dia akan menyangkal Yesus. Yang menarik, saudara-saudara, dalam Markus pasal 14 ayat 22, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya, lalu memberikan kepada mereka, "Ambillah, inilah tubuhku." Selanjutnya di ayat 23-24, dia ambil cawan, lalu dia bilang, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang." Nah,
itu berarti bahwa di hadapan para murid, Tuhan Yesus telah mengangkat cawan dan kesungguhan hati bahwa dirinya, darahnya siap ditumpahkan, tubuhnya siap dikorbankan, dihancurkan bagi keselamatan seluruh manusia. Tapi mengapa Yesus takut dan gentar? Calvin mengingatkan kita bahwa takut dan gentarnya Yesus itu tidak sama dengan keberadaan kita sebagai manusia yang takut dan gentar. Sebab ini ketakutan dan kegentaran yang berbeda. Dia memberi penjelasan tentang arti cawan dalam tradisi Israel. Cawan itu juga berkaitan dengan murka Allah. Jadi takut dan gentarnya Tuhan Yesus itu ada kaitan dengan Yesus takut dan gentar jika murka Allah menimpanya. Ia berharap meski cawan harus diangkat, tapi kasih setia Allah masih berlaku bagi kehidupannya. Nah, saudara, di diskusi yang lain, saudara, disebutkan bahwa Markus pasal 14 ayat 26 sampai 31 ada peringatan terhadap Petrus. Dalam ayat 27, Markus 14 ayat 27 kita baca, kamu semua akan tergoncang imanmu. Jadi ketika Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, Yesus melihat ada semacam gelagat ketidaksetiaan. Yesus melihat ada soal pemuridan di sini, akan ada pengkhianatan terhadap relasi. Dan seruan ini hendak mengatakan kepada Bapa bahwa Bapa, ini aku akan menjaga relasi itu. Meski semua orang menjadi cawan racun bagi diriku, tapi aku tidak akan seperti mereka. Aku akan tetap setia kepada Bapa. Bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa. Tetapi begini saudara, seandainya Yesus memiliki rasa takut pun, menurut saya ini kan gambaran manusia. Ada ini kebab sisi kemanusiaan berhadapan dengan penderitaan atau apapun, kita memang punya rasa takut. Kita betul-betul ditolong oleh Dr. Lukas misalnya, Dr. Lukas, Injil Lukas itu, dia menyebut bahwa ketakutan itu mengakibatkan apa yang dalam dunia medis sebagai hematohidrosis, yaitu kegelisahan atau ketakutan luar biasa. Akibatnya terlepaslah zat-zat kimia yang memecahkan kapiler-kapiler dalam kelenjar-kelenjar keringat, sehingga keluarlah keringat disertai darah. Maksudnya begini saudara, kalaupun Yesus takut, ini kejujuran bagi saya dan saudara bahwa jangan pernah meremehkan cawan penderitaan ini. Hidup ini kan tidak segampang bim salah bim, langsung jadi tak treng jadi ini, tidak bisa begitu. Saya anak Tuhan, saya pasti maju, saya pasti menang, saya pasti tidak seperti itu. Penderitaan adalah sisi yang harus kita jalani dalam hidup ini. Dan ini Yesus mau ingatkan kita agar tidak meremehkan penderitaan yang kita alami. Nah, sekarang kita coba masuk dalam kajian teks kita. Kajian teks yang saya maksud adalah saya akan lebih mengarahkan pada tema besar kita, bukan kehendakku tapi kehendakmu yang jadi, kira-kira begitu. Ada kaitan dengan spiritualitas doa. Teks kita bercerita bahwa Yesus dan murid-murid pergi ke satu tempat bernama Getsemani. Getseman itu bahasa Ibraninya perasan minyak. Menurut catatan, Getsemani sendiri terletak di timur Yerusalem. Dia seberang lembah Kidron dekat Bukit Zaitun. Matius 26 ayat 30. Getsemani adalah kebun atau taman dekat Bukit Zaitun. Kita baca juga dalam Lukas pasal 2 ayat 39, Yohanes 18 ayat
Markus menyebut tempat itu sebagai tempat Yesus ditangkap. Lokasi ini, saudara, memang agak sedikit tersembunyi dalam pemberitahuan Alkitab. Memang ada beberapa keterangan lain, misalnya ada taman di sekitar Bukit Zaitun, pernah menjadi tempat penyembahan berhala pada zaman Raja Salomo, 1 Raja-Raja 11 ayat 7-8. Dan kemudian pada masa Raja Yosia penyembahan itu dihapuskan, 2 Raja-Raja 23 ayat 13. Justru taman ini muncul ketika Tuhan Yesus datang dan berdoa secara khusus di situ. Karena itu dalam versi kekristenan menyebut taman itu sebenarnya menjadi taman pergumulan doa, pergumulan Tuhan Yesus. Kalau ada informasi lain yang menyebut bahwa sebenarnya itu taman Getsemani itu adalah taman yang tersembunyi yang biasa dipakai oleh para raja Israel untuk sebagai tempat untuk menyembunyikan diri dari keramaian. Tapi juga, saudara, itu taman itu adalah jalan paling mudah untuk melarikan diri, melintasi Bukit Zaitun dan kemudian nanti masuk ke pegunungan Yudea. Ada tradisi menyebut bahwa ketika Daud diserang, dikudeta oleh Absalom, dia mengambil jalan yang sama untuk menghindari itu. Entah benar atau tidak, tapi catatan itu mau menunjukkan bagi kita bahwa dia agak sedikit rahasia tempat itu, sehingga Yesus dan para murid memang mengambil tempat itu sebagai saat untuk mereka beristirahat, lebih tenang, menjauh dari keramaian. Tapi yang luar biasanya adalah kalau Getsemani dulu menjadi tempat semacam penyembahan berhala, kemudian dia juga bisa tempat istirahat, tempat untuk menyembunyikan diri dari keramaian. Tapi di kisah pergumulan Yesus, Getsemani menjadi satu tempat yang baru. Justru di situ Tuhan bukan hanya sekedar berhenti, tapi dia berkomunikasi, dia berdoa, dia berkata-kata, siap menghadapi penderitaan, dia siap menghadapi cawan pahit. Karena itu ada teolog yang bilang begini, hidup yang paling menyenangkan itu adalah Taman Eden. Di Taman Eden manusia membangun perjanjian, namun manusia melanggarnya. Di Getsemani, di antara tekanan dan pengkhianatan, karena tekanan dan pengkhianatan itu dialami oleh satu orang, maka orang yang sama itu merebahkan diri dan berseru kepada Bapa, kehendak-Mu lah yang jadi. Dosa di Taman Eden menaklukkan manusia sehingga manusia jatuh karena kenikmatan, tetapi di Taman Getsemani dosa ditaklukkan karena manusia memilih untuk setia kepada Bapa. Sekarang kita lihat apa nilai spiritualitas kehendak Tuhan yang jadi menurut yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yesus. Kita lihat Yesus membagi dua kelompok murid sebenarnya dalam teks kita. Kepada murid-muridnya dia bilang, sudah, kelompok pertama ini duduklah di sini sementara aku berdoa. Jadi kepada murid-murid semua, sudah di sini duduk sementara aku berdoa. Kemudian dia membawa 3 orang, kelompok kedua. Ada Petrus, ada Yakobus dan Yohanes. Kepada mereka Tuhan Yesus katakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Jadi yang satu disuruh untuk duduk sambil melihat Tuhan Yesus berdoa, tapi yang satu di sini disuruh untuk berjaga-jagalah, gitu. Tinggal di sini, berjaga-jagalah di sini. Kamu lihat. Jadi ada aktivitas doa, tapi yang satu duduk, yang satu berjaga-jaga. Kira-kira dua kelompok itu dibagi dalam versi itu. Lalu apa yang terjadi, saudara?
dalam ayat 27, Markus 14 ayat 27, tadi sebelum di Taman Getsemani Tuhan bilang kepada murid-muridnya bahwa kamu semua akan terguncang imanmu. Nah, dalam kisah Taman Getsemani ini apakah murid-murid terguncang? Rupanya tidak. Kenapa? Jawabnya sederhana, karena mereka tidur. Mereka bukan duduk seperti yang dilakukan. Duduk itu berarti fokus, mereka duduk perhatian, tenang. Mereka bukan berjaga-jaga, mereka malah tertidur. Iman mereka tidak terguncang karena mereka tidak fokus. Inilah soalnya. Kehendak Tuhan tidak akan pernah jadi dalam hidup kita jika kita tidak pernah fokus. Kita tidak pernah fokus. Masalahnya banyak gitu. Kita bisa saja rasa aduh sudahlah, kita tidak pusing dengan ini, kita tidak peduli dengan ini, kita tidak fokus betul-betul. Bagaimana saudara mau menerima berkat kalau saudara hanya tunggu berkat itu datang? Kan berkat pun harus diupayakan, kan begitu. Jadi tidak bisa hanya pasif begitu. Fokus kehendak Tuhan itu akan jadi dalam hidup kita jika kita fokus. Tuhan mengajarkan banyak orang, jika kamu fokus, imanmu fokus, kamu berkata kepada gunung, itu gunung pindah-pindah, itu pohon tercabut, dia tercabut, kira-kira begitu. Doa pun begitu. Doa itu ada satu fokus, komunikasi dengan Tuhan. Kathiso itu dalam bahasa Yunani yang berarti duduk. Bukan hanya soal posisi aktivitas manusia, tetapi duduk itu menundukkan diri, tenang, betul-betul hening, tenang, teduh. Doa itu harus dimulai dari sikap hati yang hening, tenang, dan teduh kepada Tuhan. Nah, sekarang kita lihat lagi bahwa kehendak Tuhan itu jadi jika kita belajar keteladanan, bahwa kita belajar tentang keteladanan, bagaimana keteladanan Yesus, tentang kesetiaannya melalui sikap dan isi doa Yesus. Di situ dijelaskan bahwa ayat 35, ia maju sedikit merebahkan diri ke tanah dan berdoa. Merebahkan diri, jadi pipto. Pipto itu bisa berarti bukan hanya merebahkan diri, tapi dia jatuh, dia tersungkur, dia berlutut di hadapan Tuhan. Jadi ada berdoa dengan meletakkan semua yang potensi yang hebat dalam diri kita itu kita letakkan semua, tunduk di hadapan Tuhan. Semua tidak boleh menjadi sesuatu yang lebih tinggi dari Tuhan. Merebahkan diri, merebahkan seluruh keberadaan hidup kita, tubuh kita, tapi juga jiwa, hati, pikiran, perasaan kita rebahkan di hadapan Tuhan. Ini kan bukti bahwa kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kemudian perhatikan bunyi doa Yesus. Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi jangan apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Bukankah kita tahu bahwa Aba itu bahasa Aram, bahasa sehari-hari, sebutan sapaan yang sangat akrab, intim. Doa ini secara sadar menunjukkan relasi yang intim antara Tuhan Yesus dan Bapa. Dan dalam keintiman itu Yesus menawarkan pengasihan Bapa. Ambillah cawan ini daripadaku. Cawan berat, penghukuman dan kesengsaraan. Tetapi perhatikan bahwa ini hanya soal relasi, sehingga perkataan ini mau katakan bilang, Bapa, engkau punya kuasa untuk mencabut cawan ini. Tetapi dia melanjutkan, tapi bukan kehendakku, melainkan yang engkau kehendaki. Berarti apa? Apa yang Yesus katakan ini bukan merupakan doa, ini bukan merupakan doa yang datang dengan solusi. Jadi Yesus tidak datang membawa solusi kepada Tuhan, tetapi justru dia datang untuk menyerahkan, merebahkan hati, meminta solusi daripada Tuhan. Bukan kehendakku, melainkan apa yang engkau kehendaki. Yesus tetap menempatkan relasi dalam penghormatan.
Sebab kadang saudara, ketika kita merasa dekat dengan seseorang, lalu kita kehilangan penghargaan, rasa hormat kepada orang itu. Jadi ini isi sikap doa dan isi doa Yesus yang itu menunjukkan kepada kita bagaimana kehendak Tuhan yang jadi itu. Itu betul-betul kehendak Tuhan itu terjadi manakala kita merebahkan hati kita dan kita tidak boleh berdoa kepada Dia. Kita tidak boleh menjadi seperti orang-orang yang datang dengan arogansi. Kita mesti datang dengan kerendahan hati. Bukan datang membawa solusi pada Tuhan, tetapi meminta solusi dari Tuhan untuk persoalan-persoalan yang kita hadapi. Maka kehendak Tuhan akan jadi bagi pergumulan hidup kita. Teks juga bilang bahwa kehendak Tuhan itu jadi manakala kita tetap pada posisi iman kita. Petrus, Yohanes, Yakobus bukannya duduk tetapi mereka tidur. Bukannya mereka berjaga-jaga, Gregorio, melainkan mereka kathiso itu dalam bahasa Yunani. Bahaya kehidupan bagi orang percaya adalah ketika kita bergeser dari apa yang Tuhan perintahkan. Dalam doa juga begitu. Doa yang seharusnya menjadi komunikasi dengan Tuhan, dia akan menjadi bermasalah ketika doa itu kita jadikan sebagai ancaman untuk menakuti orang lain. Tunggu berdoa. Lu tunggu berdoa. Apa maksudnya ini? Besu nasar ini, besu pinasar. Apa maksudnya? Doa itu sesuatu yang agung, satu relasi agung, percakapan dengan Tuhan. Bukan untuk menakuti orang lain. Doa yang seharusnya membangun keintiman, saya dan saudara kita pakai untuk mengintimidasi orang lain. Bisa jadi kita pakai doa untuk memaksa orang memberi sesuatu atau doa dipakai semacam satu kepentingan apalah begitu. Oh, dalam nama Yesus Tuhan memerintahkan Bapak ini harus memberi 100 juta, 50 juta begitu. Wah, itu bisa bahaya, saudara. Doa bukan mengintimidasi orang. Oh, terima kasih kamu bertobat, kamu pemuluh tidak bagus, Mungkin dalam level ini kita bilang itu baik, tapi awas, kita juga jangan berlebihan sehingga kita tidak mengintimidasi orang lain dalam doa kita. Doa yang seharusnya menjadi ruang pergumulan, kita pakai untuk membahas keadaan orang lain. Saudara, kita akan doakan sahabat kita, ini namanya ini, dia punya pergumulan ini dan ini dan ini. Habis doa, bahasa sudah di luar berkembang bahwa dia ada ini dan itu, ada dan ini dan itu. Kami sudah doakan. Ya kalau sudah doakan, sudah omong dengan Tuhan, itu rahasia dengan Tuhan, kenapa harus diceritakan kepada orang lain? Dan lebih celaka lagi, doa yang seharusnya menjadi satu relasi khusus, itu kita pakai untuk mencari keuntungan. Dan ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Kehendak Tuhan itu hanya bisa berlaku manakala kita tetap di posisi iman kita, saudara-saudara. Tuhan ketika menyuruh Samuel mengurapi Daud, dia bilang, kamu akan menjadi pemimpin hebat jika kamu taat kepadaku. Tapi apa yang terjadi? Saul, Tuhan urapi. Apa yang terjadi ketika Saul berpaling? Roh Tuhan berpaling dari Saul. Bahwa posisi kehendak Tuhan akan terjadi dalam hidup kita jika kita tetap setia, posisi hidup kita tetap setia. Kita tidak bergeser. Nah, celakanya saudara-saudara, orang percaya dan gereja itu banyak yang bergeser dari posisi yang Tuhan Yesus kehendaki. Mereka butuh kehadiran Yesus untuk menyadarkan mereka. Saudara, celakanya kita adalah kita terlalu jauh melangkah dalam hidup ini. Kita kehilangan relasi dengan Tuhan. Kita kehilangan satu hubungan yang intens dengan Tuhan. Baik kita sebagai orang percaya maupun kita sebagai gereja. Bahkan sebagai gereja atau orang percaya, kita juga kadang membiasakan diri untuk tidak berdoa kepada Tuhan, kan? Banyak yang hanya mengandalkan diri mereka sendiri. Saudara, kalau saudara membiasakan diri berdoa, maka
Kalau saudara tidak berdoa itu seperti ada sesuatu yang kurang dalam diri. Ada sesuatu yang kita rasa kurang. Kita menjadi tidak tenang. Tapi begitu kita berdoa, baru kita menikmati ketenangan. Kemudian kita lihat, kehendak Tuhan itu jadi karena sesungguhnya dalam teks kita, bukan karena apa-apa, tapi karena inisiatif Tuhan sendiri. Sebab memang faktanya manusia lemah secara kedagingan. Petrus, Yakobus, Yohanes lemah secara kedagingan. 3 kali Tuhan Yesus datang. Dan dia menemui mereka. Aduh, mereka tertidur. Dia bilang, tidak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan jatuh dalam pencobaan. Sebab roh penurut tapi daging lemah. 3 kali dia datang pun mereka tetap tertidur, saudara. Dia hadir 3 kali seperti Bapa, Anak, dan Roh yang datang, selalu datang agar kita menaklukkan dosa, tetapi rupanya kita masih dicengkram oleh dosa. Ia hadir 3 kali dalam pengajaran, ucapan, dalam mujizat, dan dalam doa. Dia hadir 3 kali seperti 3 tahun ia bersama dengan mereka. Namun 3 tahun itu pula mereka tidak mengerti siapa dia sesungguhnya. 3 kali mereka tertidur, dan sampai ia bangkit di hari ketiga pun mereka akan sulit mengerti kecuali satu. Tuhan Yesus bilang apa? Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Satu saja, ya sudah. Kamu, saya, kita semua, siapapun, kamu sebagai murid Yesus, kita sebagai murid Yesus saat ini. Kamu yang hadir bersama dengan Yesus waktu itu, kita yang membaca cerita ini dan kita yang mempraktekkan kehidupan ini semua, kita tahu bahwa kita tidak bisa melawan kelemahan kecuali satu. Kecuali kita hanya bisa berharap pada kasih karunia Allah. Itu fakta kehidupan kita kan? Hanya anugerah Allah sajalah yang membuat kita beroleh panggilan baru untuk mengerti makna salib dan penderitaan Kristus. Jika kita tidak memandang penderitaan Kristus dalam bingkai kasih karunia Allah, maka apapun yang Yesus katakan itu tidak akan dimengerti oleh kita. Kita tidak akan kuat menghadapi tantangan kehidupan ini. Karena itu tanpa kasih karunia Allah pun doa yang kita naikkan itu tidak mampu untuk menolong kelemahan daging. Kita harus memandang kepada Yesus, menatap kepada Dia, menyerahkan keberadaan kita, sehingga dengan fokus kepada Dia, dengan menyerahkan keberadaan kita, kita siap menghadapi kondisi apapun. Saudara, berkaitan dengan teks kita, aplikasi yang saya tawarkan itu ada kaitan dengan bagaimana kita mengembangkan Taman Getsemani sebagai taman pergumulan. Kita berjuang dan bertarung dengan hidup, dan kita mesti menjadikan karakter Kristus sebagai contoh dan teladan bagaimana penyerahan diri kepada kehendak Bapa. Tuhan meminta kita berdoa dan berjaga-jaga, karena penderitaan itu bisa membuat kita tertidur, hilang semangat, hilang arah, hilang kekuatan, hilang kesetiaan. Di minggu sengsara ini, saudara, kita belajar untuk taat dan berkomitmen, merebahkan diri di hadapan Tuhan untuk berjalan dalam kehendak-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Perlengkapi kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga kami makin mengerti kehendak-Mu dan menolong kami untuk tunduk pada apa yang Engkau kehendaki. Amin.